Allahu dia. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alladhi ja'ala Muhammadan imaman lana wasit ولسائر أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من غير الشيطان وينزيهم من عجاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار ومن تابعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaan. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut, yang kita sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semuanya itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah. Meskipun kami datangkan kembali tambahan sebanyak itu pula. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita bermohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau, karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah, dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab. Akhrajan nasa minal sulumati ilan nur. Allahu Akbar wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur yang bercampur gembira lantaran mereka telah beridul fitri atau kembali kepada kesucian. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu kata Idul Fitri yang berarti kembali atau hari raya, dan kata fitri yang berarti kesucian. Dengan demikian, Idul Fitri dapat diartikan dengan hari perayaan umat Islam atas keberhasilan dan kesucian diri layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebelum
Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menutup ibadahnya pada bulan Ramadan dengan melaksanakan salat sunat 2 rakaat yang disebut dengan salat Idul Fitri. Adapun landasan hukum pelaksanaan salat Idul Fitri tersebut adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, kedua hari itu hari apa? Penduduk Madinah menjawab, pada 2 hari ini adalah kami mengadakan perayaan, bergembira dan bermain-main sejak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua harimu ini dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ia bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab memulai salat Idul Fitri. Salat ini diadakan sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di sisi lain, perasaan haru dan sedih juga dialami oleh umat Islam karena bulan Ramadan yang amat mulia telah berlalu. Kemuliaan Ramadan dapat dilihat dari banyaknya julukan lain dari bulan ke-9 tersebut. Selain julukan Ramadan, bulan ini dijuluki juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul An-Najah, bulan keselamatan, Syahrul Najud, bulan kemurahan, Syahrul At-Tilawah, bulan membaca, Syahrul Sabar, bulan kesabaran, Syahrul Rahmah, bulan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena banyaknya kitab suci dan suhuf diturunkan pada bulan tersebut. Suhuf Ibrahim diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Jabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada ke-12 Ramadan. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 Ramadan. Dan kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada 17 Ramadan. Ramadan semakin terbukti kemuliaannya bila dilihat dari peristiwa-peristiwa penting yang mengukir lembaran sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa itu antara lain kemenangan Rasul dan pasukan dalam perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Persiapan perang Uhud dilakukan pada bulan Ramadan pada tahun ke-3 Hijriah. Persiapan perang Khandaq dilakukan pada bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Pembebasan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Pengiriman pasukan khusus yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ke Yaman terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Setahun kemudian penduduk Yaman berbondong-bondong masuk Islam. Penaklukan Afrika oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-53 Hijriah. Islam menjejakkan kaki ke tanah Eropa di bawah pimpinan Panglima Farid bin Ziyad terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-91 Hijriah. Indonesia merdeka terjadi juga pada bulan Ramadan. Kemudian Ramadan semakin jelas bila dilihat dari khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu dianugerahi bulan yang besar lagi penuh berkah, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu Lailatul Qadar. Bulan yang diwajibkan di dalamnya berpuasa, salat malam di malam harinya dipandang sebagai ibadah sunnah. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu perbuatan sunnah di dalamnya, pahalanya sama dengan melakukan satu perbuatan fardhu di bulan lain. Siapa saja yang menunaikan satu perbuatan fardhu di dalamnya, pahalanya
sama dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan lain. Ramadan adalah bulan sabar, dan pahala untuk sabar adalah surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan adalah bulan untuk memberikan pertolongan, dan bulan ketika Allah menambah rizki bagi mereka yang beriman. Siapa saja yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka dosa-dosanya akan diampuni, dan dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, seteguk air, atau sedikit susu di bulan yang awalnya penuh rahmat, pertengahannya penuh keampunan, dan akhirnya terbebas dari api neraka. Siapa saja yang meringankan beban seorang hamba, niscaya Allah mengampuni dosanya dan dimerdekakannya dari api neraka. Karena itu perbanyaklah yang 4 di bulan Ramadan, 2 perkara untuk menyenangkan Allah, dan 2 lagi kamu yang membutuhkannya. 2 perkara yang kamu lakukan untuk menyenangkan Allah ialah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan memohon ampunan kepadanya. 2 perkara lagi yang sangat kamu butuhkan adalah surga dan berlindung dari api neraka. Siapa saja yang memiliki iman kepada, siapa saja yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberinya imbalan yang jika diminum setengah saja, maka ia tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Dari khutbah Rasul di atas tergambar jelas oleh kita betapa mulianya bulan Ramadan yang tidak akan pernah dijumpai pada bulan-bulan lain, sehingga wajar bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa andaikan umatku tahu betapa besarnya keutamaan Ramadan, maka pastilah mereka akan memohon kepada Allah supaya semua bulan dalam 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat merayakan hari kemenangan. Barakallah. Selamat merayakan hari kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa a'in wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ala ihsanihi wa syukran ala nawfihi wa imtani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمرنا وانتهى أما نهى، واعلموا أن الله أمركم بإمران بدافه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، ورضى اللهم عن الخلائف الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك فواحدية، وانصر من نصر ديني، واحجر من خجل المسلمين، ودمج أعداء الدين، واغلل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء والفتنة والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minna wa minkum Sudah, Ma. Hanya bermain itu bersalon. Sakit kabus mata aku pakai kacamata. Lawas. Kasih dia ini bahari membujulan sesebutan. Jelas atau selain